Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Listiani. Saya di sini akan menjelaskan tentang statistik dan pengertian statistik menurut para ahli. Langsung saja, statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Secara umum, statistik banyak digunakan dalam berbagai bidang studi seperti ekonomi, bisnis, manufaktur, pemasaran, dan lain sebagainya. Nangka menurut para ahli, pertama menurut Profesor Dr. Sujana, MA, MSc, statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisaan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Anderson dan Banchor, statistik adalah ilmu yang seni pengembangan dan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, manipulasi, dan menafsirkan data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan menggunakan penalaran induktif berdasarkan probabilitas matematika. Baiklah, perkenalkan, nama saya Anita Malo. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menginvestasikan, kemudian menganalisa data untuk mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Nah, menurut Sutis Hari, statistika merupakan salah satu cara untuk mengolah data dan menarik sebuah kesimpulan serta keputusan yang logis dari sebuah proses pengolahan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Bahutonga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian data statistik. Data statistik adalah bagian tunggal dari informasi faktual yang direkam dan digunakan untuk tujuan analisis. Hal ini menggambarkan bahwa data menjadi informasi meta dari data statistik dibuat. Statistik adalah hasil analisis data, interpretasi, dan penyajiannya. Pengertian data statistik menurut para ahli. Yang pertama, Anhar menyatakan bahwa data statistik adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian yang merupakan kesatuan nyata yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi. Yang kedua, Hirtali menyatakan bahwa data statistik adalah sebagai sekumpulan fakta, dan sebuah fakta tak lain adalah sebuah kenyataan atau kejadian. Perkenalkan, nama saya Farid Muhammad Andrian. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Dalam tugas mata kuliah Statistika Pendidikan, saya akan membahas tentang macam-macam statistika dan contohnya. Berdasarkan orientasi pembahasan, statistika terbagi menjadi dua. Yang pertama, statistika matematika, dan yang kedua, statistika terapan. Yang pertama, statistika matematika, yaitu statistika yang lebih mengedepankan cara pemahaman statistika melalui model, rumus, secara matematika teoritis. Contoh dari analisis matematika antara lain yang pertama, uji normalitas, yang kedua, analisis regresi, yang ketiga, galat, dan lain-lain. Kedua, statistika terapan, yaitu statistika yang lebih mengedepankan terhadap pemahaman konsep teknik statistika. Contoh dari statistika terapan antara lain adalah disiplin ilmu informatika, digunakan dalam berbagai media seperti laptop, komputer, dan lain-lain. Yang kedua, statistika berdasarkan tujuan dan fase analisis. Pada statistika fase dan tujuan analisis terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif yaitu statistika yang lebih mengedepankan bagaimana cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data tanpa melakukan kesimpulan secara umum. Contoh dari statistika deskriptif dapat diterapkan dalam bentuk diagram, modul, grafik, dan tabel. Selanjutnya, statistika inferensial yaitu statistika yang memungkinkan mengambil kesimpulan secara umum pada data yang telah diolah.
Contoh yang dapat kita lihat dalam proses statistika inferensial adalah melakukan evaluasi terhadap data-data yang diolah sehingga membentuk suatu kesimpulan. Selanjutnya, statistika berdasarkan asumsi distribusi populasi data. Berdasarkan asumsi distribusi populasi data, statistika terbagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik itu statistika yang dilakukan berdasarkan model distribusi normal. Contoh dari statistika parametrik yaitu perbedaan antara nilai rata-rata dengan nilai rata-rata suatu kelompok. Selanjutnya, statistika non-parametrika yaitu statistika yang dilakukan berdasarkan metode distribusi bebas. Contoh dari statistika non-parametrika adalah uji tanda atau Siegen test. Selanjutnya, statistika berdasarkan jumlah variabel terikat. Berdasarkan variabel terikat, statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika univariat dan statistika multivariat. Statistika univariat merupakan statistika yang hanya mempunyai satu model variabel terikat. Contoh dari statistika univariat adalah penerapan variabel X pada suatu penelitian. Dan yang terakhir adalah statistika multivariat, yaitu statistika yang mempunyai variabel lebih dari satu. Contoh terapan statistika multivariat dapat diterapkan dalam bentuk yang pertama adalah penelitian dan bentuk kedua adalah kasus. Terima kasih, demikianlah penjelasan saya mengenai macam-macam statistika dan contohnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Ali, saya dari kelas A, Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5, cara-cara pengumpulan data. Ada dua sumber data dan metode pengumpulan data. Dua hal tersebut yaitu, yang pertama, data primer, data penelitian yang diperoleh sendiri melalui wawancara, observasi tes, kuesioner, pengumpulan fisik, percobaan laboratorium. Yang kedua, data sekunder, data yang diperoleh dari sumber kedua, dokumentasi lembaga. Untuk kelanjutannya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner adalah daftar pernyataan yang tertulis yang diajukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Yang kedua, observasi. Pengamatan melibatkan semua indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik. Yang ketiga, wawancara pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telepon, telekonferensi. Jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti. Yang keempat, dokumen. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Nama saya Mirantika Pakaya, akan melanjutkan materi pembahasan terakhir mengenai tentang populasi dan sampel. Nah, populasi sebenarnya dapat dikatakan sebagai totalitas dari semua objek yang nantinya akan diteliti. Menurut Handayani, populasi itu adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa atau sesuatu yang akan diteliti. Sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil dari sebuah objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian lantaran dianggap mampu mewakili populasi tersebut. Menurut Scioto dan Sodik, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bagian kecil dari anggota yang dapat diambil untuk menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Itulah materi pembahasan terakhir dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.